Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Sandi Harbian dengan teman saya Dinar Permatasari akan mempresentasikan materi mengenai film chordata, subfilum urochordata, dan subfilum cephalochordata. Vertebrata adalah anggota filum chordata atau chordata. Chordata adalah hewan bilateria atau bersimetri bilateral dan berada di dalam bilateria. Mereka tergolong ke dalam kelas hewan yang dikenal sebagai Deuterostomia. Deuterostom yang paling diketahui selain vertebrata adalah Echinodermata, kelompok yang mencakup bintang laut dan bulu babi. Akan tetapi dua kelompok Deuterostomia invertebrata yaitu cephalochordata dan urochordata berkerabat lebih dekat dengan vertebrata dibandingkan dengan invertebrata yang lain. Bersama dengan lamprey dan vertebrata, kedua kelompok tersebut membentuk chordata. Filum chordata memiliki simetri bilateral dengan 3 lapisan muftah, tubuh pada dasarnya bersegmen-segmen, saluran pencernaan sempurna, dan selom berkembang dengan baik. 3 karakteristik mengagumkan membedakan mereka dari hewan yang lain, yaitu tali saraf tunggal dorsal dan berbentuk pipa, sebuah notokorda, dan celah insang di faring. Karakteristik ini semua berbentuk pada embrio awal chordata, dan mereka di pertahanan berubah atau dapat menghilang ketika dewasa. Karakteristik atau ciri-ciri umum filum chordata diantaranya: 1. Adanya sefalisasi, 2. Tubuh simetris bilateral, 3. Tubuh bersegmen-segmen, 4. Kondisi tripoblastik, selom berkembang biak, 5. Segmentasi yang bersifat metameri, 6. Adanya notochord atau chorda dorsalis, yaitu struktur penyokong pertama tubuh chordata, 7. Adanya sebuah tabung chorda, saraf yang terletak dorsal dari notochord, 8. Adanya celah-celah insang faringeal, 9. Fertilisasi internal atau eksternal dan secara seksual alat kelamin jantan berupa penis dan alat kelamin betina berupa vagina. 10. Alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, esofagus, faring, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 11. Alat pernapasan berupa insang bagi yang hidup di air dan paru-paru bagi yang hidup di darat. Dan 12. Sistem peredaran tertutup. Adapun teori-teori tentang asal-usul chordata disusun berdasarkan karakteristik invertebrata dan chordata rendah. Ada 3 teori yang dapat dikemukakan mengenai asal-usul filum chordata, yaitu yang pertama, teori Annelida. Baik Annelida maupun chordata bersifat bilateral simetris dan bersegmen. Organ-organ ekskresi bersegmen, selom tumbuh baik, ada korda saraf di pembuluh darah longitudinal. Apabila pada Annelida kita menempatkan korda sarafnya di sebelah dorsal saluran pencernaan, maka tipe aliran darahnya akan sama dengan terdapat pada chordata. Namun, mulut Annelida itu ada di sebelah dorsal, tidak seperti pada chordata yang mulutnya di sebelah ventral. Demikian pula berbagai hubungan dorsoventral akan berubah. Lebih-lebih lagi, Annelida itu tidak mempunyai struktur yang serupa dengan notochorda atau celah-celah insang. Yang kedua yaitu teori arachnid. Persamaannya adalah pada Eurypterid atau arthropoda zaman Paleozoik dan Ostracoderm atau chordata pada zaman purba, yaitu adanya eksoskeleton dorsal. Namun demikian, chordata tidak mempunyai appendix seperti arthropoda dan korda sarafnya terletak sebelah dorsal, sedangkan pada arthropoda korda sarafnya ada di sebelah ventral. Kemudian yang ketiga, teori Echinodermica. Larva Tornaria dari cacing lidah Socoglossus sp, yaitu anak subfilum dari Hemechordata, dan larva Bipinnaria dari Echinodermata. Semuanya transparan, bersilia eksternal dengan ruang selom dan mempunyai porus dorsal. Dahulu memang terjadi kekeliruan, yaitu larva cacing lidah itu diidentifikasi sebagai Asterios sp. Sebuah hipotesis pernah dikemukakan bahwa larva terbentuk dari
Echinodermata, kemudian menjadi larva tunicata, kemudian menjadi Amphioxus, kemudian menjadi Ostracodon. Jika hipotesis itu benar, maka tidak ada kemungkinan akan ditemukan fosil chordata purba. Chordata berdasarkan ada tidaknya kepala, hewan-hewan anggota filum ini dibagi atas 5 subfilum, yaitu 1. Subfilum Urochordata yang berasal dari kata aura atau ekor, memiliki karakteristik larvanya kecil seperti berudu, notochord dan nervechord terdapat di daerah ekor. Hewan dewasa transparan, tanpa notochord, berbentuk tubular, globular, atau tidak beraturan. Tubuh diselubungi testa, tanpa rongga tubuh. Organ reproduksi umumnya berumah 2 dan ada yang hermafrodit. Contoh, Appendicularis sp dan Ascidia intestinalis. 2. Subfilum Cephalochordata berasal dari kata cepale atau kepala, memiliki karakteristik tubuh tidak bersegmen, pipih seperti ikan, tanpa testa, epidermis, hanya satu lapis, tanpa sisik, notochord dan nervechord terdapat di sepanjang tubuh dan tetap sampai stadium dewasa. Organ reproduksi dioecious, gonad berjumlah 26 pasang atau tidak berpasangan, memiliki endostil, hidup tersebar di perairan pantai dan celah insang banyak. Contohnya yaitu Amphioxus lanceolatus dan Amphioxides sp. 3. Subfilum Hemichordata berasal dari kata hemi atau setengah, memiliki karakteristik notochorda pendek di sebelah anterior, jaringan saraf dalam epidermis celah insang banyak, celah insang 2 atau tak ada, hidup dalam koloni dengan kulit berkitin. Contoh, Graptozoa sp dan Balanoglossus sp. 4. Subfilum Agnatha memiliki karakteristik tidak memiliki rahang, bentuk badan ramping dan panjang, serta mampu hidup di perairan laut dan tawar. Rangka terdiri atas tulang rawan, sirip tidak berpasangan, di bagian ventral tubuh terdapat mulut dan lubang hidung, tubuhnya panjang silindris, bernafas dengan insang dan parasit pada ikan besar. Contoh, ikan bermulut bundar atau Cyclostomata sp, belut laut atau Petromyzon sp, dan ikan hantu Myxin sp. Kemudian yang kelima, subfilum Gnatostomata memiliki karakteristik hewan ini memiliki rahang bersendi dan dapat digerakkan ke atas dan juga ke bawah. Contoh yaitu ikan badut atau Premnas biaculeatus dan ikan kakap merah Lucanus bitaeniatus. Subfilum Urochordata. Subfilum Urochordata disebut juga subfilum Tunicata. Urochordata menempati laut, kutub sampai daerah tropis dan dari perairan pantai yang dangkal hingga kedalaman 4,8 km. Beberapa spesies hidup bebas dan spesies yang lain melekat atau sesil setelah tahap larva bebas selama beberapa waktu. Beberapa soliter yang lain berkoloni. Individu-individu mengelompok dalam penutup yang umum. Urochordata bervariasi dalam hal ukuran, mulai dari individu yang hampir mikroskopis hingga individu lainnya yang mencapai diameter sebesar 30,5 cm. Metode reproduksi organisme ini bervariasi, beberapa secara seksual, beberapa secara aseksual dengan tunas. Subfilum Urochordata memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik umum, yaitu habitatnya hidup di daerah tropis, terutama daerah perairan pantai yang dangkal, seperti di laut. Reproduksinya secara seksual dan beberapa secara aseksual dengan tunas. Hidupnya berkoloni, memiliki celah insang. Urochordata bertubuh pendek. Urochordata dewasa tidak memiliki notochord ataupun cekungan nervechord. Subfilum Urochordata terbagi atas 3 kelas yang penting, yaitu pertama, kelas Larvaceae. Hewan dewasa mempunyai tubuh bertesta, berbentuk seperti larva, berukuran 5 mm, notochord, otak, dan nervechord tetap bertahan sampai dewasa. Berukuran kecil yang difertilisasi bersegmen-segmen untuk membentuk bastula dan kemudian gastrula.
embrio memanjang dan segera menetas sebagai larva yang berenang bebas, seperti kecebong katak. Contoh, Oikepleura sp dan Apendicularia sp. Yang kedua ada kelas Ascidiaceae, memiliki bentuk tubuh bervariasi, hidup soliter atau berkoloni, biasanya sesil setelah hilangnya notochord. Hewan dewasa kehilangan nerve cord, testa permanen dan berlubang. Contoh, Clavellina sp, Fiona sp, Molgula sp, Ascidia sp, dan Ascidia intertinalis. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada beberapa gambar dari kelas Ascidiaceae. Yang sebelah kiri itu, paling kiri itu merupakan gambar dari Clavellina sp. Sebelah kanannya itu ialah Ascidia intertinalis. Sebelah kanannya lagi itu Fiona sp. Nah, sebelah kanannya lagi itu ada Ascidia sp. Yang ketiga, kelas Taliaceae. Ukuran tubuhnya bervariasi. Hewan dewasa kehilangan notochord dan ekor. Testa permanen, tubuh dilengkapi dengan serbuk otot sirkular. Auricle terbuka ke arah posterior. Reproduksinya dapat terjadi secara aseksual. Contoh, Doliolum denticulatum, Pyrosoma sp, dan Salpa sp. Nah, berikut ini ada gambar-gambar dari contoh kelas Taliaceae. Yang sebelah kiri itu ada Doliolum denticulatum, yang tengah itu Salpa sp, yang sebelah kanan itu gambar dari Pyrosoma sp. Nah, yang selanjutnya tentang subfilum Cephalochordata. Cephalochordata merupakan golongan kecil dengan bentuk menyerupai ikan. Subfilum Cephalochordata ini biasanya hidup di daerah perairan pantai yang dangkal, hanya menyisakan ujung anteriornya yang menonjol. Kadangkala hewan ini muncul untuk berenang dengan menggunakan gerakan lateral tubuh yang cepat, seperti Amphiochus sp. Tubuhnya itu berbentuk ramping dan padat secara lateral, meruncing di kedua ujung, tidak terdapat kepala yang jelas seperti pada gambar berikut ini. Subfilum Cephalochordata memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik umum, yaitu bentuk tubuh mirip bentuk ikan, tidak memiliki sirip atau kepala yang jelas, kelaminnya terpisah, fertilisasi eksternal, memiliki celah insang faringel, tubuhnya ramping bersegmen, notochorda atau korda saraf memanjang sepanjang tubuh. Habitatnya hidup di perairan dangkal. Tubuhnya tidak bersegmen, pipih seperti ikan. Nah, subfilum Cephalochordata terbagi atas satu kelas yang penting, yaitu kelas Leptochordi. Memiliki tubuh kecil, memanjang, pipih, berbentuk seperti ikan, tetapi tidak ada sirip atau kepala yang jelas. Notochorda dan korda saraf tumbuh baik dan terletak membujur sepanjang tubuh dan tetap ada selama hidup. Faring dengan banyak celah insang terdapat dalam ruang atrial. Kelaminnya terpisah. Fertilisasi eksternal. Contohnya Amphiochus sp dan Branchiostoma sp. Selanjutnya, peranan filum chordata dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hewan ini terutama adalah petunjuk asal-usul vertebrata dari sudut pandang evolusi. Selain itu, tunicata mengandung bahan kimia yang unik dan beberapa dapat dimanfaatkan sebagai obat. Chordata juga dimanfaatkan sebagai sumber protein, misalnya ikan, ayam, itik, kambing, sapi, dan sebagainya. Sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya penggunaan rambut domba untuk dijadikan wool, sebagai objek penelitian, misalnya mamalia sebagai burung peliharaan, misalnya kucing, kelinci, atau burung. Namun beberapa jenis chordata juga ada yang merugikan manusia, seperti tikus yang dapat menjadi hama tanaman pertanian. Terima kasih dan sekian yang dapat kami sampaikan.
mengenai materi filum chordata, subfilum urochordata, dan subfilum cephalochordata. Mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.